orang Jawa kan bunga. Ya. Jadi Dewi Sekar Rahayu minta keberkahan. Jadi rahayunya itu yang berkah, Dewi perempuan, sekarnya itu kembang, rahayunya minta berkah. Jadi Dewi Sekar Rahayu karena dikarenakan yang megang itu perempuan, saya sendiri. Ya tadinya ada yang mendukung, tapi karena udah nggak ada. Almarhum ya, kesepuannya lagi, salah satu kesepuannya lagi ya Bu ya. Itu juga tercantum juga, tapi dikarenakan udah nggak ada ya sekarang. Ibu mandiri ya, sama bapak bapak. ya. Bapak juga bukan bapak orang lain, mertua saya Mertua sendiri. Ya, oh hebat banget. Jadi satu keluarga membuat seni kuda lumping tersebut dikelola oleh keluarga ya Bu ya. Terus gini Bu, dalam membuat seni tersebut itu dari swadaya bareng-bareng atau ibu sendiri? Tadinya ya memang kita yang menilai dia istilah kata, tapi untuk satu keluarga kita jadi bareng-bareng satu keluarga. Cuman kita berdikari. Ya tadinya didukung gitu, langsung kita berdikari, tapi didukung sama keluarga. Kita menjadi satu semakin kita maju. Terus gini lagi Bu, biasanya dalam seni iping itu kan ada beberapa segmen. Mungkin segmen tersebut pasti sama dengan seni iping yang lain. Biasanya kalau pertama itu apa Bu? Tari ya? Untuk pertama tari. Terus yang kedua? Yang kedua ya langsung Janturan? Enggak, istilahnya ipingan. Setelah ipingan janturan, terus baru Barongan. Nah, atas barongan baru bodoran. Iya, baru bodoran. Nah, terus gini Bu, dalam segmen pertama itu kan tarian ya. Nah, otomatis kalau tarian itu di sini dibutuhkan penari-penari yang luas gitu ya. Iya. Nah, cuman dulunya ini karena dinamakan Dewi Sekar Rahayu karena dulu ebeknya itu yang nari itu semua perempuan. Dulunya. Aslinya tadinya perempuan. Cuman karena karena sekarang udah kombinasi, jadi dicampur. Tapi kalau menurut pandangan masyarakat itu bagus dicampur kayaknya Bu. Iya. Iya, tadinya cuma perempuan doang istilah kata ya. Kalau dicampur itu komplit gitu ya. Iya. Ya, jadi ada seni dari penari wanita, ada seni kreatifnya dari laki juga gitu. Nah, terus gini Bu, segmen yang kedua itu kan biasanya janturan tuh. Nah, kalau janturan biasanya kan itu mengundang modal-modal. Iya. Baik. Proses mengundangnya itu biasanya oleh Pak Kasepuan atau oleh Pak Suratman Bu? Ya kita bareng-bareng. Ada yang adanya kita berdua. Selaku istilah kata biar kita maju sama, kita berdua ngambatnya kita berdua. Kita berdua sama bapak juga sama suami saya sendiri. Oh hebat ya. Jadi gini Bu, dikala proses waktu memanggil hodam-hodam tersebut itu biasa dikhususkan misalnya hodam ini masuknya ke sini apa misalnya diundang semua masuknya bebas kemana hodam itu suka? Ya. Itu bebas. Masuknya bebas. Emang diundang semua. Ya, ada yang salah satunya dikhususkan buat satu orang ada. Itu biasanya di pemain barongan. Iya. Di pemain pas bagian barongan. Barongan ya. Khususkan. Mungkin kalau di segi pemain barongan itu kan si hodam tersebut cara ngomongnya kalau Jawanya nih teman-teman, kalau Jawanya itu sing apa namanya yang kuat gitu ya. Jadi milihnya pun dimungkinkan kepada pemain penari yang fisiknya kuat juga gitu ya. Nah terus dikala acara janturan itu mau mereda ataupun selesai Bu, itu pengalaman Ibu itu dipulangkannya oleh berdua juga apa gimana tuh? Iya, oleh yang berdua juga gitu. Sama kita, bapak. Iya, sama bapak berdua. Kebetulan bapak kan sudah malang melintang nih Pak Jumari itu ya Pak. Salam hormat dari saya Pak. Pak Jumari itu teman-teman, beliau itu salah satu tokoh seni dan budaya yang sudah luar biasa senior di bidang
seni budaya kuda lumping kan gitu. Jadi intinya beliau itu sudah matang banget, kalau menurut bahasa paribasanya itu udah terlalu banyak makan garam. Jadi dengan beribu-ribu pengalamannya itu beliau bisa menciptakan seni-seni bukan hanya di sini. Kayaknya beliau itu banyak dipanggil di berbagai seni juga ya, di seni iping kelompok ataupun grup yang lain ya Bu ya. Iya. Nah terus gini Bu, setelah janturan itu biasanya kan ada lagi tuh bodoran. Itu kalau bodoran itu masih tetap menggunakan hodam nggak Pak? Masih ya. Cuman bedanya antara janturan dengan bodoran itu hodamnya mungkin kalau bodoran itu lebih rendah atau gimana Pak? Lebih rendah. Oh, hodamnya yang lebih rendah gitu ya. Karena fungsinya hanya buat hiburan ya, hiburan. Jadi Buat banyolan. lelucon, iya. Lelucon ataupun banyolan. Terus gini Pak. Punten Bu, ini sedikit teman-teman kita menggunakan Jawa dan Sunda ya. Campur aduk aja lah. Jadi gini. Dengan kemasyuran Dewi Sekarahayu. Dewi Sekarahayu, Bu. Terus dikala sekarang misalnya pentas kuda lumping Dewi Sekarahayu itu kan sering digunakan oleh masyarakat, contoh dalam sebidang hajat. Nah kalau sekarang itu sudah nyampe budget berapa Bu? Kalau jasanya mau digunakan oleh masyarakat? Itu tergantung dari jauh dekatnya. Kalau kemungkinan kalau yang untuk standar, untuk dekat mungkin ya 6. Kalau untuk yang agak jauh mungkin dia bisa sampai 7. Oh, iya. Itu udah komplit, tapi bukan komplit sama istilahnya apa, itu komplit juga. Siang dan malam? Iya, siang malam. Ya istilah kata jam 10 sampai jam 5 sore. Mungkin dari malam ya setengah 9 mungkin sampai selesai jam 1. Bu, pernah nggak grup seni Ibu itu pernah mendapat perhatian bantuan dari pemerintah? Kalau untuk sekarang belum sama sekali. Belum sama sekali. Oh, halo teman-teman, bagi Pemda, mohon maaf, bagi pemerintah, ini adalah salah satu aset budaya kita. Saya sebagai generasi muda yang ingin mengangkat seni dan budaya sangat berharap kepada seluruh elemen pemerintahan untuk mendapatkan perhatian kepada seni-seni ataupun seni dan budaya di bidang sub-bidang manapun, termasuk seni iping, termasuk kuda lumping Dewi Sekarahayu. Jadi untuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Nah, Bu, ada keunikan hal-hal mistis enggak dikala Ibu bergelut terus mendalami perihal seni kuda lumping ini? Contoh hal mistisnya itu, misalnya kan suka ada yang aneh-aneh. Misalnya ada apa aja? Pasti itu ada yang aneh karena di ibarat kata ada penunggunya juga. Hodam ya? Iya, mungkin ada itunya kan kalau setiap Jumat Kliwon mungkin dari orang lain yang pada dengar gitu, mungkin dari tetangga ya? Iya, dari tetangga itu yang ada suaranya mungkin dari barongan. Oh, barongan. Iya, suka bunyi sendiri atau suara apa dari tengah malam jam 12 atau jam 1. Coba di kamera itu barongannya itu, ini namanya siapa Bu? Biasanya suka ada namanya tuh. Ada namanya. Nama barongan tersebut siapa Bu itu? Hodamnya ya? Hodamnya dipanggilannya ada naga-naganya itu mungkin apa naga runting apa gitu, kurang ini juga ada naganya. Biasanya kan kalau barongan itu ada 2 simbol, yaitu satu biasanya naga, yang keduanya itu harimau ya Pak ya? Iya. Ini berarti naga runting ya? Jadi silsilahnya kalau barongan ini udah nyampe ke waktunya main,
itu suka ada auranya gimana Bu? Apa menggemparkan atau Iya, auranya gimana itu? auranya beda. Kalau misalnya itu terpokok emang dari ciri khas Dewi Sekarahayu dari barongan. Kalau barongannya udah main, hawa barongannya itu udah ini tidak lain. Terkesima ya semua penonton itu Iya, terkesima. maksudnya dari barongan. Beda sama penariannya itu beda. Terus gamelannya ada yang bunyi-bunyi nggak Bu? Misalnya di hari-hari biasa. Ya untuk hari-hari bersamaan sama ini dari itu kempul yang kecil. Oh, suka bunyi sendiri. Iya, yang kecil. Tetangga pada dengar kadang-kadang Iya. bingung, Bu, kadang Iya, ada yang bertanya ya, mau disangkanya- pangguan gimana gitu. Disangkanya lagi pada latihan, padahal nggak ada. Padahal Orang nggak gitu. nggak ada orang, tapi katanya ada yang pada latihan malam ya. Nggak ada orang padahal gitu. Juga aneh-aneh ya. Iya. Jadi teman-teman, di Seni Iping rombongan Dewi Dewi Sekarahayu. Sekarahayu ini ada hal-hal yang mistis juga, yaitu satu, barongannya itu suka bunyi-bunyi sendiri dikala malam-malam hari yang misalnya hal tertentu ya, Iya. hari-hari tertentu. Nah terus ada sebuah alat apa namanya Bu, kempul juga bisa bunyi sendiri. Kadang-kadang tetangga itu merasa aneh karena dirasa oleh tetangga itu bunyi tersebut kedengarannya seperti sedang latihan, ya padahal di sini sama sekali tidak ada kegiatan. Nah teman-teman, salah satu hal-hal mistis di bidang suku dan lumping itu emang pasti ada yang aneh-aneh gitu. Nah Bu, di gamelan ataupun di peralatan misalnya, si kudanya misalnya, kuda lumpingnya itu ada yang diistimewakan nggak? Misalnya ini siapa ini namanya, ini yang ini? Yang ini. Oh, mawar ya. Mawar. Namanya mawar ya. Iya. Jadi mawar itu salah satu bunga. Iya. Ini yang paling menjadi pimpinan apa, Pak? Paling pimpinan paling depan. Jadi ikon yang paling terdepan itu Iya. namanya mawar. Terus setelannya ini kan biasanya ada sebelah sini satu, sebelah sini satu. Yang satu itu kenangan. Iya. Jadi mawar kan. Nah, ya. Puan, biasanya itu kalau setiap orang mempunyai rombongan seni iping, baik itu pimpinan ataupun kasepuan, itu biasanya itu suka mempunyai sesuatu, bukan pakem Pak ya, tapi biasanya itu mempunyai benda-benda bertuah Pak. Misalnya keris apa-apa, pasti Ibu punya ya kayaknya. Ada, Mas. Oh, boleh saya lihat Bu? Teman-teman, kita lihat kerisnya Ibu Salim teman-teman. Coba lihat Bu. Wah. Teman-teman, ini salah satu koleksi benda bertuah miliknya Ibu Salim. Bagus banget nih. Jadi Ibu Salim salah satu pecinta benda bertuah juga teman-teman. Bisa dibuka nggak Bu? Bisa. Boleh saya buka? Boleh. Boleh Pak? Ya. Saya mau buka dulu teman-teman nih. Nah, ini benda bertuahnya Ibu Salim teman-teman. Bau minyak Bu ya? Iya. Ya, makasih Bu. Jadi teman-teman, beliau adalah sosok seorang wanita yang begitu luar biasa. Beliau mengorbankan segala waktu, tenaga dan pikirannya itu buat mewujudkan, mengembangkan, memajukan seni dan budaya. Beliau adalah seorang inspirasi. Kalau menurut saya itu beliau itu sangat luar biasa inspirasinya, karena jarang seorang wanita itu dengan segala pengorbanannya
jutaan pengorbanan buat menjunjung tinggi dan mengembangkan hobi dan seni gitu. Jadi intinya beliau itu perlu kita contoh. Jadi kepiawaian beliau dalam mengolah manajemen marketing, terus mengolah seni ini supaya kelihatan luar biasa hidup, termasuk dengan berbagai tantangan ya Bu ya. Iya. Tetap semangat beliau ini, tetap eksis, tetap menjadi ikon di dalam grupnya. Saya sangat luar biasa terpesona teman-teman. Bu, boleh nggak kalau saya mencoba naikin barongannya Pak? Efeknya dulu aja ya Pak Boleh, ya. boleh. Teman-teman, saya ini terlahir dari seorang yang suka dengan seni dan budaya. Makanya saya akan tetap mengangkat seni dan budaya untuk dikenal oleh seluruh lapisan elemen masyarakat dan dunia. Ini adalah salah satu kekayaan di Kabupaten Ciamis, teman-teman. Nah, teman-teman kayaknya saya juga bisa nih menjadi bintang eblik. Nah, tuh. Nah, udahlah, ini si mawar udah saya coba, teman-teman. Saya sekarang mau mencoba barongan naga runting gitu ya. Berat banget teman-teman. Udah berat. Teman-teman, ini luar biasa bagi saya, berat banget nih. Kayaknya kalau saya memainkan barongan ini dalam waktu setengah jam aja mungkin saya pingsan nih, kehabisan tenaga gitu. Makanya pemain barongan ini dibutuhkan orang yang energinya, fisiknya kuat teman-teman. Apa? Energinya orang ini udah apa terkuat? Teman-teman, untuk menggali ilmu, terus menggali rahasia-rahasianya seni kesuksesan seni Ibing Dewi Sekarahayu, kita sudah mendapati penjelasan-penjelasan dari Ibu Ketua, suaminya Ibu Ketua, dan mertuanya Ibu Ketua. Mudah-mudahan pengalaman ini menjadi motivasi bagi semua pihak yang senang dengan seni dan budaya, terus yang senang dengan tari-tarian, boleh bergabung dengan rombongan seni kuda lumping Dewi Sekarahayu. Sekali lagi, rombongan ini belum pernah mendapat perhatian. Mudah-mudahan untuk kedepannya ada sesuatu yang luar biasa dari semua elemen pemerintah. Wawancara hari ini saya cukupkan sekian teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semana pating gelas apa ya babatan pating sak nalika kasil samirana genjal mulya wumu riangsang sanjani. Pelar
sarwa